Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita bahas tentang rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Ya. Sebelumnya kita udah tahu untuk koordinat kutub dan koordinat kartesius. Dari gambar ini, jika ada sebuah titik koordinat A 1,0 dan titik koordinat P ya, x, y tentunya ya. Di sini x-nya cos t dan y-nya sin t ya. Nah, terus untuk titik A ini nilai x-nya 1, y-nya 0 dengan jari-jari R sama dengan 1, berarti di sini kita sebut sebagai lingkaran satuan ya. Jadi di sini T dibayangkan sebagai bilangan yang mengukur panjang busur pada lingkaran satuan. Nah ini ya, panjang busur pada lingkaran satuan dengan jari-jari R sama dengan 1. Nah, dan di sini T juga sebagai radian atau sudut yang berpadanan di sini ya. T-nya sebagai radian. Nah, di koordinat kartesius dan koordinat kutub kita sudah tahu bahwa jika dari titik P ini kita buat garis ya, sehingga kita bisa mencari nilai panjangnya sepanjang Y, dari sini ke sini panjangnya sepanjang X. Jika sudutnya adalah T, maka Y ini adalah sisi depan, X adalah sisi samping, R adalah sisi miring. Sehingga untuk nilai sin itu demi, berarti Y per R ya. Maka nilai Y per R itu Y-nya 1, karena R-nya 1, maka nilai sin T itu sama dengan Y. Tadi nilai jajarnya kan 1, sehingga sin T sama dengan Y. Maka fungsi Ft itu sama dengan sin T. Begitu pula untuk yang cos. Cos itu sami, sisi sampingnya kan di sini panjangnya sepanjang X, sisi miringnya R. Sehingga X per R dengan R1 sehingga X per 1, maka cos T itu sama dengan X. Dengan fungsi G, T itu sama dengan cos T. Sehingga fungsi X titik P itu, titik koordinat P ini cos T, sin T. Nah, jadi di sini untuk Ft sama dengan sin T dan Gt sama dengan cos T adalah fungsi-fungsi yang mempunyai daerah asal dan daerah hasil ya, berupa himpunan bilangan real ya. Nah, kita dapat memikirkan masalah pencarian turunan-turunannya. Nah, kita kembali dulu ke dalam limit. Di sini ada satu limit H mendekati 0, satu min cos H per H itu sama dengan 0, dan limit H mendekati 0 sin H per H sama dengan 1. Nah, di sini di pembuktian limit sebelumnya, materi tentang limit ya, udah dijelaskan. Nah, tapi untuk dengan menggunakan kalkulator, nilai limit ini bisa diperoleh. Jadi 1 min cos H per H ini bisa diperoleh dengan tabel seperti ini. Nilainya dari 1,0 dari kiri ke kanan ya. Nilai dari kiri dari 1,0 sampai 0,01 dan negatifnya itu semua mendekati, berarti untuk 1 min cos H per H itu mendekati 0 ya. Terus untuk yang sin H per H itu 0,99998 itu mendekati 1 ya. Nah, di sini jadi untuk 1 min cos H per H itu mendekati 0 ya dari sini. Nah, untuk yang limit H mendekati 0 sin H per H itu mendekati 1, 0,9998 ya, mendekati 1. Kalau ini mendekati 0 ya. Nah, untuk
limit H mendekati 01 min cos H per H sama dengan 0, kita buktikan, tapi sebelumnya nanti materi prasyaratnya ini ya, rumus, jumlah, dan sudut selisih ya, dan kesamaan jumlah. Nah, pembuktian dari pernyataan limit ini tadi, jika sudutnya adalah T dengan A, 1, andaikan bahwa T itu lebih besar daripada 0, ini sudutnya lebih besar daripada 0, perhatikan bila T itu mendekati 0. Nah, di sini bila titik P ini kita tarik ke sini, ke A, sehingga berimpit OA itu berimpit dengan OP, sehingga sudutnya mendekati 0, berarah di sini nilainya cos T itu sama dengan 1 dan sin T itu sama dengan 0 ya. Limit T mendekati 0, cos T sama dengan 1, dan limit T mendekati 0, sin T sama dengan 0. Nah, di teorema Afid kesamaan ganda ini, tapi tidak usah dijelaskan ya. Ini sebetulnya udah di video sebelumnya, ini hanya perlihatkan saja ya. Kita akan membuktikan limit H mendekati 0 1 min cos H per H sama dengan 0. Sebetulnya kita mau menuju keturunan, tapi kita buktikan dulu bahwa nilai ini adalah sama dengan 0 ya. Nah, pertama-tama limit H mendekati 0, penyebut maksudnya pembilang satu, kita ini dulu 1 min cos H-nya dengan sekawannya 1 min cos H ya per H, kita kali dengan sekawannya ya, 1 plus cos H. Nah, ini tidak merubah nilai ya, tidak merubah nilai jika kita mengalikan dengan suatu bilangan yang nilainya 1. Jika dikalikan 1 plus cos H saja, ini akan merubah nilai. Maka kita bagi dengan suatu bilangan yang sama. Karena suatu bilangan dibagi bilangan yang sama, itu nilainya adalah 1. Berarti kita bagi dengan bilangan yang sama, 1 plus cos H. Nah, sekarang limit H mendekati 0, kita kalikan ya. Kita udah tahu kalau bentuk seperti ini itu hasilnya ya 1 dikali 1 ya, kalikan 1 ke sini ya. Kalau yang tengah pasti 0, nanti min cos H dan plus cos H, berarti 1 negatif kali positif negatif cos kuadrat H, cos kuadrat H per H dikali 1 plus cos H ya, seperti ini. 1 min cos kuadrat H. Nah, di identitas Pitagoras yang ini ya, nah ini 1 min cos kuadrat H itu jika kita ubah ke bentuk identitas Pitagoras, masih ingat identitas trigonometri ya, bahwa sin kuadrat misalnya H plus cos, misalnya sin kuadrat X sini, atau pakai H boleh ya. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1 ya. Sin kuadrat X plus cos kuadrat
X itu nilainya kan sama dengan 1. Sehingga jika 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Ya. Jika sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1, sehingga 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Jika ini adalah cos H, berarti sama dengan sin kuadrat H. Ya. Limit H mendekati 0, 1 min cos kuadrat S. Bolehlah seperti ini lagi ditulis lagi. H1 plus cos H. Nah, kita ganti ini limit H mendekati 0, 1 min cos kuadrat H-nya dengan sin kuadrat H. Sin kuadrat H per H1 plus cos H. Sehingga limit H mendekati 0, sin kuadrat H berarti sin H dikali sin H. Sin H per H, sin H, kita pisahkan ya. Kita jabarkan dengan 1 plus cos H. Ya, ininya buat limit. Kita jabarkan. Kita buat limit masing-masingnya. Nah, ini limit sin H per H itu kan sama dengan 1. Ya. Yang ini kalau kita substitusikan, ya, limit sin H mendekati 0, sin H per 1 plus cos H, ya, kita tahu bahwa cos H itu nilainya 0. Ya, jadi di sini sama dengan 0 per 1 plus 0 sama dengan 1 dikali 0 itu nilainya 0. Ya. Nah, jadi terbukti bahwa nilai limit H mendekati 1 min cos H per H itu nilainya sama dengan 0. Nah, balik lagi sekarang ya ke sini bahwa ini terbukti ya sama dengan 0. Sekarang untuk nah, di sini untuk diferensial sin X, ya. Kita gunakan identitas penjumlahan. Yang ini ya. Nah, untuk sin kita kembali lagi untuk diferensialnya. Ini sin ya. Ya. Nah, kita kembali lagi kepada definisi, kita ubah ke dalam bentuk definisi turunan, ya. Jadi untuk identitas penambahannya sin X plus H, ya. Sin X plus H, kita kembali lagi pada definisi turunan, ya. Nah, kita ubah ya nilai dari sin X plus H min sin X per H ini, ya, kita ubah jadi penjumlahan, ya. Jadi penjumlahan untuk sin X plus H-nya dulu aja. Yang ini dulu aja ya. Penjumlahan. Untuk penjumlahan tadi sin X plus H, berarti sin A plus B, sin cos, sin, alpha, beta, sin cos, sin, alpha, beta, ya. Sin cos, sin, alpha, beta. Nah, sini ya agak jorok. Limit H mendekati 0, tadi sin X plus H itu jadi sin cos, sin. Sin cos plus cos sin. Sin cos plus sin. Alpha beta ya. Alpha, ini betanya. Beta, alpha, beta.
Yang ini sudah dirubah diwakili oleh ini. Dikurangi, ini kan ada min sin X per H. Ya. Selanjutnya, tulis lagi. Limit H mendekati 0. Ya. Nah, perhatikan di setiap suku ini ada sin X-nya. Ya. Di setiap suku ini ada sin X-nya. Tapi yang kita ambil, nah untuk yang, ini tadi X dan H ya, kenapa jadi alfa beta ya, lupa. Kita ubah lagi lah. Sin cos plus cosin. Min, tadi ini bawaannya sin X sin X per H. Nah, ini kan tadi alfa beta, sedangkan ini XH ya. Alfa beta berarti XH XH ya. Nah, yang kita tahu di sini ada sin X ya. Yang ini ada dua suku yang sama, dan ini ya. Ya. Dari kedua suku ini kita ambil kesamaan, yaitu min sin X. Sehingga atau kita faktorkan min sin X. Ya. Sehingga di sini nilainya yang ini 1, berarti kan 1 dikali min sin X kita tulis dulu yang ini ya. Nah, terus ini kan positif ya. Positif sin X cos X. Sin X-nya udah, berarti tinggal negatifnya sama cos sin X cos H maksudnya. Nah, positif sin X-nya udah, tinggal negatifnya sama kali cos H, berarti negatif cos H plus cos X sin H per H. Nah, selanjutnya sekarang karena tadi negatif sin X, terus di sini kita udah menemukan, kita buat ke dalam bentuk limit masing-masingnya ya. Cos X sin H udah ya. Nah, cos X sin H kita pisahkan cos X-nya, jadi kita buat ke dalam bentuk masing-masing limitnya ya. Yang ini bisa dipisahkan min sin X, yang ini kita buat pisah masing-masing ke dalam bentuk limit 1 min cos H per H ya, plus ya, ini berarti limit H mendekati 0 cos X ya, cos X berarti di sini sin H per H, atau di sini pakai limit juga ya, mendekati 0 gitu. Jadi dipisahkan ya satu-satu, masing-masing suku dibagi dengan H gitu kan. Nah, selanjutnya min sin X. Nah, di sini limit H mendekati 0, 1 min cos H per H itu kan sama dengan 0. Berarti min sin X dikali 0. Plus, ini cos X. Ya. Terus ini limit H mendekati 0, sin H per H. Itu kan nilainya 1 ya. Ya.
nilainya 1. Jadi 0 ditambah cos X dikali 1 adalah cos X, sehingga nilainya sama dengan cos X. Maka turunan dari sin X adalah cos X, ya. Nah, sekarang kita ke yang cos X, ya. Turunan dari cos X, limit H mendekati 0, cos X plus H dikurangi cos X per H, ya. Nah, di sini untuk cos jumlah dan cos jumlah, ya. Nah, cos jumlah yang ini cos A plus B, cos min sin. Alpha beta, cos min sin. Cos min sin. Kita pakai yang biru. Limit H mendekati 0, cos X plus H-nya cos min sin. Terus yang ini, ya. Yang ini kan dirubah sama ini, ya. Yang cos X plus H-nya min cos X min per H. Yang ini kan ini, ya. Ya. Bahwa cos X plus H itu cos min sin, ya. Penjumlahan dua sudut untuk cos A plus B itu cos min sin. Alpha beta berarti kalau misalnya di sini XH berarti XH cos min sin. Nah, selanjutnya di sini kita kelompokkan, ya, atau kita, karena di sini ada yang sama, yaitu, atau kita pisahkan min cosnya, ya, min cos X-nya, limit H mendekati 0, ya. Nah, di sini ada yang sama, yaitu min cos X. Dari ini sama ini, ya, min cos X. Berarti di sini nilainya 1, ya. Di situ nilainya 1, terus min cos H. Sisanya kan di sini karena ini positif, berarti negatif dikali negatif, ya. Berarti di sini harus negatif cos H. Sama seperti ini sebetulnya tadi, ya. Karena di sini positif, berarti di sini negatif sin X dikali negatif cos H. Jadi positif sin X cos H. Nah, ini juga sama seperti itu, ya. Tulis untuk sin X sin H-nya per H. Nah, selanjutnya limit H mendekati 0. Untuk min cos tadi 1 min cos H per H itu kan sama dengan 0. Terus yang, jadi kita buat limit masing-masing, ya. Kita buat limit masing-masing seperti tadi. Limit H mendekati 0, 1 min cos H per H min limit H mendekati 0 sin X limit H mendekati 0 sin H per H. Ini terdiri dari dua suku, ya. Dua suku, 1, 2, ya. Nah, di sini sin H per H.
Tadi dia ada 2 suku, maka yang kedua suku ini masing-masing diwakili oleh 1 min cos H yang dibagi H dan sin H yang dibagi H. Yang ini tidak ya. Nah, limit H mendekati 0, itunya ya. Tulis dulu cos H-nya. Di sini aja lah. Min cos H, min cos X maksudnya. Kita tulis aja di sinilah di bawah biar rapi. Min cos X limit H mendekati 0 untuk 1 min cos H per H. Nah, yang ini juga sin X, min sin X limit sin H per H. Ini nilainya sama dengan 0, ini nilainya sama dengan 1. H mendekati 0 ya. Maka nilainya min cos X nah ini nilainya dikali 0 ya. Min sin X dikali 1. Ini kan 0 ya. Maka nilainya sama dengan negatif sin X, sehingga turunan dari cos X itu adalah negatif sin X. Sekarang untuk tan. Untuk tan kita kembali kepada teorema H, aturan hasil bagi. Andaikan F dan G fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka di sini kita udah tahu bahwa F dibagi G X itu sama dengan G dikali F aksen X. Nah, ada turunannya ya. Nah, ini sampai sini ya.